Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai lab 17.2.7, yaitu membaca log server dari mata kuliah keamanan cyber. Oke, selanjutnya kami kelompok 6 membeli anggota yang berdiri dari Kelvin Samudra, Mutiara Mawaddah, dan juga Zaid Hamdi Abdillah. Tiga anggota ini akan membahas mengenai file log system atau file log server. Oke, next adalah pengertian file log terlebih dahulu untuk memulai segalanya. File log adalah file yang digunakan untuk merekam peristiwa tertentu yang dipicu oleh aplikasi, layanan, atau sistem operasi itu sendiri. Biasanya disimpan sebagai teks biasa. File log adalah sumber daya yang sangat diperlukan untuk pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu mungkin dapat ditarik kesimpulan dari file log ini adalah sebuah alat pemantau yang akan memantau seluruh aktivitas yang kita lakukan ataupun sistem lakukan di komputer tersebut. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan pasti akan tercatat dan tercatat sebagai data-data yang akan digunakan untuk proses troubleshooting nantinya. Selanjutnya, nah kemudian akan saya mulai dari bagian pertama, yaitu membaca log files dengan cut, more, less, dan tail. Selanjutnya, nah untuk yang pertama, kita akan memulai dengan menggunakan langkah 1, yaitu membuka file log. Untuk membuka file log, kita menggunakannya yaitu cat, berasal dari kata concatenate adalah Unix, alat berbasis baris perintah yang digunakan untuk membaca dan menampilkan konten file di layar. Karena kesederhanaannya dan dapat membuka file teks dan menampilkannya di terminal teks saja, cat banyak digunakan hingga hari ini. Nah, untuk menggunakannya, kita harus membuka mulai VM CyberOps Workstation dan buka jendela terminalnya. Nah, kemudian dari jendela terminal, keluarkan perintah di bawah ini untuk membuka menampilkan konten file logtest tutorial.log. Nah, langsung saja di sini adalah baris perintahnya. Dengan menggunakan pengguna biasa yaitu cat, kemudian /home, /lab, support, files logtest tutorial.log. Dan akan kita lihat apa hasilnya. Selanjutnya, nah di sini adalah gambar hasil yang akan kami dapatkan atau telah kami dapatkan. Di sini terdapat baris-baris dari aktivitas, mulai dari tanggal, terdapat tanggalnya, terdapat apa yang digunakan atau apa perangkat yang digunakan atau apa aplikasi yang sedang digunakan. Nah, di sini jelas terpampang dan tercatat dengan baik dari logtest tutorial.log. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa kelemahan menggunakan cat dengan file yang teks yang besar? Nah, mungkin awal file mungkin hilang karena cat tidak mendukung pemindahan halaman. Nah, kemudian di sini ada catatan juga. Perbedaan utama antara cat dan lainnya adalah lebih banyak mendukung hentian halaman, memungkinkan pengguna untuk melihat isi file dan satu halaman pada satu waktu. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan spasi untuk menampilkan halaman berikut. Nah, itu adalah perbedaan utamanya. Oke. Selanjutnya, nah di sini adalah perintah yang selanjutnya, yaitu more. Untuk menampilkan konten file log test tutorial.log lagi, kali ini menggunakan more. Analis, StackOps dengan menggunakan perintah dan menggunakan pengguna biasa. Kemudian kita masukkan perintah more dari log test tutorial. Di sini dari yang awalnya dengan menggunakan cat, yang awalnya menggunakan cat tadi hanya menampilkan sedikit dari berbagai data-data yang dihasilkan. Nah, dengan menggunakan more ini akan menampilkan lebih banyak lagi. Oke, next. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apa kelemahan menggunakan more? Yaitu bergantung pada aplikasi terminal yang digunakan. Mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang sudah ditampilkan. Nah, oleh karena itu ini mungkin hanya ditampilkan untuk satu waktu. Dan untuk jika ingin melihat awalan yang ingin dilihat lagi, mungkin harus dimulai dari awal untuk melihat data-data awalnya. Di sini ada catatan lagi. Dalam pembangunan fungsionalitas cat dan more, alat yang lebih sedikit memungkinkan konten file ditampilkan halaman demi halaman. Sementara juga memungkinkan pengguna memilih untuk melihat halaman yang ditampilkan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian perintah selanjutnya adalah less untuk menampilkan konten file test tutorial.log lagi. Nah, di sini untuk menampilkan lebih sedikit lagi ya.
dari namanya sudah ditampilkan, yaitu less. Nah, di sini kan pengguna biasa, kita akan memasukkan perintah less dari log-test tutorial.log. Ini akan ditampilkan data-data yang akan ditampilkan lebih sedikit. Kebalikan dari more, yaitu less. Lebih sedikit. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perintah tel. Itu fungsinya untuk menampilkan akhir file teks. Secara default, tel menampilkan 10 baris terakhir file. Gunakan tel untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file log test tutorial.log tentunya. Nah, di sini ada perintahnya, yaitu tel /home sampai log test tutorial.log. Nah, di sini hanya ditampilkan 10 baris terakhir saja. Oke, semudah itu. Dan sesederhana itu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian itu langkah yang kedua, yaitu aktif untuk mengikuti log. Nah, dalam beberapa situasi diinginkan untuk memantau file log karena entry log ditulis ke file log. Untuk kasus tersebut, perintah tel-f sangat membantu. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah gunakan tel-f untuk secara aktif memantau konten berkas farlog syslog dan analis. Secara aktif tentunya, yaitu secara real time tentunya. Maksudnya ya. Oke, di sini dengan pengguna root tentunya, atau pengguna istimewa yang dimana hanya orang yang memiliki password saja yang memiliki akses untuk ke dalam firelog syslog ini. Nah, di sini ada perintahnya, itu dengan menggunakan sudo tel-f dan logtest tutorial. Nah, di sini jika dilihat dari gambar, ketika kita sudah memasukkan perintah tadi, ketika kita pencet atau ketika kita tekan enter, di sini akan ditampilkan sudo password file analysis. Nah, kita masukkan passwordnya jika Anda memiliki passwordnya, dan di sini akan ditampilkan data-datanya yang akan secara aktif atau real time menampilkan data 10 barisnya saja dari yang terakhir kali ditampilkan, yaitu terakhir kali ditulis tentunya, dan secara real time. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang berbeda dalam output tel dan tel-f? Nah, kemudian jawabannya adalah setelah perintah tel-f dikeluarkan, terminal tampak terkunci. Terlihat dari password tadi ya, dan tidak menerima perintah lagi, karena harus dimasukkan password agar bisa dijalankan. Dan jika dimasukkan password pun, itu hanya menampilkan log atau riwayat dari syslog tersebut ya. Jadi tidak bisa ditambahkan perintah lagi. Nah, di sini ada sebabnya. Itu terjadi karena tel masih berjalan, menonton file log dan akan mencetak setiap perubahan yang tertulis di layar. Dan itu secara langsung ya. Jadi tel menampilkan dari data-datanya itu 10 baris terakhir, dan ketika ada perubahan itu akan ditulis lagi secara langsung. Itu secara real time. Ada data baru ditulis, ada data baru ditulis, begitu seterusnya. Nah, kemudian di sini langkah kedua atau langkah selanjutnya adalah untuk pilih jendela terminal bawah dan masukkan perintah berikut. Nah, di sini ada perintah echo, yaitu untuk mencetak teks ini, yaitu this is a new entry to the numerator log file. Nah, di sini ada penjelasannya. Perintah di atas menambahkan pesan. Ini adalah entry baru ke file log yang dipantau. Atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya yang telah saya sebutkan tadi. Ke dalam file home adalah support logtest.tutorial.log. Karena tel-f sedang memantau file pada saat baris ditambahkan ke file, jendela atas harus menampilkan baris baru secara real time. Nah, dengan menggunakan echo ini akan tertulis secara langsung tulisan yang kita tulis. Dan ini bebas ya. Apapun yang kita tulis akan tertampil di sini. Nah, kemudian dengan tujuannya yaitu lab support file logtest tutorial.log. Nah, ini adalah tujuannya. Nah, jika kita menuliskan teks ini, mungkin akan langsung menampilkan 10 baris terakhir dari data-data logtest tutorial ya. Begitu. Dan itu secara real time, yang telah saya jelaskan tadinya. Begitu. Nah, di sini kita akan masukkan Ctrl C untuk menghentikan eksekusi tel-f agar kita masuk ke percobaan berikutnya. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke Mutiara. Baik, selanjutnya adalah bagian 2 yang akan disampaikan oleh saya, Mutiara Mawadah, yaitu mengenai file log dan syslog.
Karena pentingnya mereka adalah praktik umum untuk memusatkan file log dalam satu komputer pemantauan. Syslog adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan perangkat mengirim file log mereka ke server terpusat, yang dikenal sebagai server syslog. Klien berkomunikasi ke server syslog menggunakan protokol syslog. Syslog umumnya digunakan untuk mendukung hampir semua platform komputer. Kemudian, VM CyberOps Workstation menghasilkan file log tingkat sistem operasi dan menyerahkannya ke syslog. Berikut ini langkah-langkah yang akan kita lakukan. Pertama, gunakan perintah cat sebagai root untuk mencantumkan konten file dari file syslog. File ini menyimpan entry log yang dihasilkan oleh sistem operasi VM CyberOps Workstation dan dikirim ke layanan syslog. Di bawah ini adalah hasil dari perintah sudo cat dari file syslog.1. Kemudian ada pertanyaan, mengapa perintah cat harus dijalankan sebagai root? Di VM CyberOps Workstation, file syslog milik root dan hanya dapat dibaca oleh root. Oke, langkah selanjutnya, perhatikan bahwa berkas file syslog hanya menyimpan entry log terbaru. Agar file syslog tetap kecil, sistem operasi secara berkala memutar file log, mengganti nama file log lama menjadi syslog.1, syslog.2, dan seterusnya. Gunakan perintah cat untuk membuat daftar file syslog yang lebih lama dengan perintah sudo cat /var/log/syslog.2, dan di bawah ini adalah hasil dari perintah di atas. Kemudian ini hasil dari sudo cat file syslog.3, dan yang ini hasil dari file syslog.4. Kemudian ada pertanyaan, dapatkah Anda memikirkan alasan mengapa sangat penting untuk menjaga waktu dan tanggal komputer disinkronkan dengan benar? Yaitu sistem log menggunakan file log untuk merekam dan menyimpan peristiwa dan tanggal atau waktu terjadinya. Jika jam sistem salah atau tidak sinkron, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Kemudian bagian 3 akan dijelaskan oleh Zaid. Baik, selanjutnya bagian 3 yaitu file log dan jurnal CTL. Langkah pertama yaitu menjalankan jurnal CTL tanpa opsi. Untuk melihat log jurnal, gunakan perintah jurnal CTL. Alat jurnal CTL menafsirkan dan menampilkan entry log yang sebelumnya disimpan dalam file log binary jurnal. Lalu berikut adalah perintah dari jurnal CTL. Di bawahnya adalah hasil dari perintah tersebut. Selanjutnya langkah kedua yaitu bagian dari kekuatan menggunakan jurnal CTL terletak pada pilihannya. Untuk perintah berikut, gunakan ctrl untuk keluar dari tampilan. Selanjutnya yaitu gunakan jurnal CTL test_utc untuk menampilkan semua stempel waktu dalam waktu UTC. Dengan perintah sudo jurnal CTL test UTC. Berikut ini adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu gunakan jurnal CTL test B untuk menampilkan entry log yang direkam selama boot terakhir dengan perintah sudo jurnal CTL -b. Di bawah ini adalah hasil dari perintah tersebut. Lalu gunakan jurnal CTL untuk menentukan layanan dan jangka waktu untuk entry log
Perintah di bawah ini menunjukkan semua log layanan Nginx yang direkam hari ini dengan perintah sudo jurnalctl -u nginx.service since today. Berikut ini adalah hasil dari perintah tersebut. Kemudian gunakan saklar DSK untuk hanya menampilkan pesan yang dihasilkan oleh kernel dengan perintah sudo jurnalctl DSK. Di bawah ini adalah hasil dari perintah di atas. Mirip dengan tail DSF yang dijelaskan di atas. Gunakan saklar DSF untuk secara aktif mengikuti log saat sedang menulis dengan perintah sudo jurnalctl DSF. Berikut di bawah ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada pertanyaan refleksi. Bandingkan dengan syslog dan jurnal. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Syslog adalah solusi standar untuk logi. Ini menggunakan file plain text tetapi memiliki kekurangan struktur. Informasi tidak terpusat dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak terkait untuk menemukan informasi yang relevan. Syslog tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan dengan aplikasi terkait. Selain itu, plain text mungkin memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Jurnal mengganti file log teks biasa dengan format file khusus untuk pesan log. Ini membuatnya lebih mudah untuk menemukan pesan log yang relevan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.